Selamat datang kembali di channel Rico Star. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekaligus unik, yaitu tentang kepribadian INFJ. INFJ dikenal sebagai The Advocate dalam teori MBTI dan hanya dimiliki oleh sekitar 2% populasi dunia. Ya, kamu tidak salah dengar. 2% saja. Jadi, jika kamu seorang INFJ atau mengenal seseorang dengan kepribadian ini, mereka termasuk yang paling langka di dunia. Menarik kan? Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas 15 ciri khas INFJ dan apa yang membuat mereka begitu spesial. Apa itu INFJ dan kenapa penting untuk dibahas? Sebelum kita masuk ke ciri-ciri, mari kita kenali dulu apa itu INFJ. INFJ adalah salah satu dari 16 tipe kepribadian dalam teori MBTI yang merupakan singkatan dari introvert, intuitif, feeling, dan judging. Artinya, INFJ adalah individu yang cenderung tertutup, sangat intuitif, mengutamakan perasaan, dan memiliki cara berpikir yang terstruktur. Namun, INFJ lebih dari sekedar 4 huruf ini. Mereka adalah sosok visioner, penuh empati, dan memiliki tekad besar untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kenapa kita harus membahas kepribadian ini? Karena memahami INFJ tidak hanya membantu mereka mengenali diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain memahami cara berpikir dan bertindak mereka. Ini penting untuk memperkuat komunikasi dan hubungan, baik di keluarga, tempat kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Mengapa INFJ disebut paling langka? Kenapa INFJ hanya ada 2%? Hal ini disebabkan kombinasi unik dari karakteristik mereka. Bayangkan, mereka adalah individu yang introvert tapi juga sangat peduli pada orang lain, idealis tapi realistis, dan kreatif sekaligus terorganisir. Kombinasi ini sangat jarang ditemukan pada satu orang. Jadi, wajar jika INFJ sering merasa berbeda atau tidak seperti orang lain. Karena sifat mereka yang langka ini, INFJ seringkali dihadapkan pada tantangan seperti merasa sulit dipahami oleh orang lain. Tapi di sisi lain, mereka juga memiliki kelebihan besar untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Bahkan, banyak tokoh besar dunia yang diperkirakan memiliki kepribadian INFJ seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, atau bahkan Mother Teresa. Selama video ini, kita akan membahas 15 ciri khas INFJ yang membuat mereka begitu spesial. Saya akan menjelaskan setiap ciri dengan contoh nyata, jadi kamu bisa lebih mudah memahami. Kalau kamu seorang INFJ, coba perhatikan apakah kamu merasa cocok dengan deskripsi ini. Dan jika bukan, video ini juga bisa membantu kamu memahami teman, pasangan, atau kolega yang mungkin seorang INFJ. Jangan lupa untuk menonton sampai habis, karena di akhir video saya juga akan membagikan tips untuk INFJ agar mereka bisa lebih maksimal menggunakan potensi mereka. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika ada pengalaman atau pendapat yang ingin kamu bagikan. Baiklah, mari kita mulai. 1. Empati yang mendalam. Apa itu empati dan bagaimana INFJ mengalaminya? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya. Pada INFJ, empati bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga mendalami. Mereka memiliki kepekaan luar biasa terhadap emosi orang lain. Bahkan tanpa kata-kata, mereka bisa membaca perasaan seseorang hanya dari ekspresi wajah, nada suara, atau bahkan energi yang terpancar dari orang tersebut. Ini adalah salah satu ciri yang paling menonjol dari INFJ. Contohnya, ketika seorang teman sedang berusaha menyembunyikan kesedihan, INFJ seringkali sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres meskipun teman itu tidak mengungkapkannya. Mereka seperti memiliki radar emosional yang sangat tajam.
Bagaimana INFJ menjadi pendengar yang luar biasa? Karena empati mereka yang mendalam, INFJ adalah pendengar yang luar biasa. Mereka benar-benar mendengarkan, bukan hanya untuk menjawab, tetapi untuk memahami. Ketika seseorang berbicara kepada INFJ, orang itu merasa didengarkan, dimengerti, dan dihargai. Ini membuat INFJ sering menjadi tempat curhat yang aman bagi banyak orang. Bahkan, orang yang baru mengenal mereka pun merasa nyaman berbicara tentang hal-hal yang sangat pribadi. Namun, ada sisi lain dari ini. INFJ seringkali merasa sulit untuk mengatakan tidak ketika seseorang membutuhkan mereka. Mereka cenderung mengutamakan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri, yang kadang bisa membuat mereka kewalahan. Tantangan dari empati yang berlebihan. Empati yang mendalam adalah berkah, tetapi juga bisa menjadi beban emosional. INFJ tidak hanya memahami perasaan orang lain, tetapi mereka juga sering menyerap emosi tersebut. Jika seseorang yang dekat dengan mereka sedang marah, sedih, atau cemas, INFJ seringkali merasakan emosi itu seolah-olah itu adalah emosi mereka sendiri. Ini bisa sangat melelahkan, terutama jika INFJ tidak memiliki batasan yang jelas. Mereka bisa merasa terbebani oleh masalah orang lain, bahkan sampai mengorbankan kesehatan mental mereka sendiri. Inilah mengapa INFJ perlu belajar bagaimana menjaga jarak emosional tanpa kehilangan kemampuan empati mereka. Bagaimana INFJ menggunakan empati untuk membantu orang lain? Empati yang mendalam membuat INFJ memiliki dorongan kuat untuk membantu orang lain. Mereka ingin memastikan bahwa orang-orang di sekitar mereka merasa didukung dan dicintai. Ini terlihat dalam cara mereka memberikan nasihat, mendukung teman yang sedang dalam masalah, atau bahkan hanya dengan kehadiran mereka yang menenangkan. Namun, cara INFJ membantu seringkali lebih bersifat emosional daripada praktis. Mereka memberikan dukungan dengan mendengarkan, memahami, dan memberikan perspektif yang mendalam, yang membuat orang merasa lebih baik hanya dengan berbicara kepada mereka. Contoh nyata empati INFJ. Misalnya, bayangkan seorang INFJ bekerja di lingkungan yang penuh tekanan, seperti di rumah sakit atau di layanan sosial. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka juga sangat peduli pada setiap individu yang mereka temui. Mereka mungkin akan mengingat nama pasien, mendengarkan cerita mereka, dan memastikan bahwa pasien merasa didengarkan dan dihargai meskipun waktu mereka terbatas. Contoh lain adalah dalam hubungan pribadi. INFJ sering menjadi pasangan atau teman yang sangat perhatian. Mereka mungkin memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain abaikan, seperti perubahan nada suara atau ekspresi wajah, dan mereka akan segera bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Kesimpulan, keindahan, dan tantangan empati INFJ. Empati yang mendalam adalah salah satu kekuatan terbesar INFJ, tetapi juga salah satu tantangan terbesar mereka. Mereka mampu memberikan dukungan emosional yang luar biasa kepada orang lain, tetapi mereka juga perlu belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari kelelahan emosional. Jika kamu seorang INFJ, ingatlah bahwa empati adalah kekuatan, tetapi menjaga keseimbangan adalah kuncinya. 2. Pemikir visioner. Apa arti pemikir visioner bagi INFJ? INFJ sering dijuluki sebagai visioner atau orang yang berpikir jauh ke depan. Tapi apa sebenarnya arti dari istilah ini? Seorang pemikir visioner adalah individu yang mampu melihat gambaran besar, memikirkan masa depan, dan membayangkan bagaimana segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Untuk INFJ, kemampuan ini muncul secara alami. Mereka tidak hanya hidup di saat ini, tetapi juga selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka di masa depan. Sebagai seorang visioner, INFJ sering kali memikirkan dunia yang ideal. Mereka membayangkan dunia di mana semua orang diperlakukan dengan adil
di mana masalah sosial diselesaikan, dan di mana orang-orang bisa hidup dengan damai. Namun, tidak seperti beberapa tipe kepribadian lain yang hanya bermimpi, INFJ punya kemampuan unik untuk merancang rencana dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Contoh pemikiran visioner INFJ dalam kehidupan nyata. Banyak INFJ yang memiliki karier atau kegiatan yang mencerminkan pola pikir visioner mereka. Misalnya, mereka yang bekerja di bidang pendidikan seringkali memiliki visi untuk mengubah sistem agar lebih inklusif. Atau seorang INFJ yang bekerja di bidang hukum mungkin memiliki tujuan besar untuk memperjuangkan keadilan sosial. Contoh nyata lainnya adalah INFJ yang menjadi aktivis atau pemimpin komunitas. Mereka seringkali memulai proyek jangka panjang dengan tujuan besar, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, atau memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka bukan hanya bermimpi, tetapi mereka juga bertindak. Bagaimana INFJ melihat dunia secara berbeda? Pemikiran visioner INFJ berasal dari kemampuan mereka untuk melihat pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Mereka memiliki intuisi yang sangat kuat yang memungkinkan mereka memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai contoh, INFJ mungkin bisa melihat tanda-tanda awal dari sebuah masalah yang akan datang, seperti konflik di tempat kerja, hanya dari interaksi kecil antar individu. Selain itu, INFJ juga pandai menyelaraskan tindakan mereka dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka seringkali berpikir bagaimana tindakan ini akan berdampak pada masa depan. Apakah ini akan membawa kebaikan untuk orang lain? Pemikiran seperti ini membuat mereka menjadi pemimpin yang inspiratif dan strategis. Tantangan sebagai pemikir visioner. Namun, menjadi seorang visioner juga memiliki tantangan tersendiri. Karena mereka selalu memikirkan gambaran besar dan masa depan, INFJ kadang merasa frustrasi ketika orang-orang di sekitar mereka tidak bisa melihat atau memahami visi yang mereka miliki. Mereka mungkin merasa sendirian dalam perjalanan mereka, terutama jika visi mereka dianggap terlalu ambisius atau idealis oleh orang lain. Selain itu, INFJ seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Mereka merasa harus selalu membuat kemajuan menuju visi mereka, dan jika mereka merasa gagal, mereka bisa menjadi sangat kritis terhadap diri sendiri. Tantangan lain adalah mereka cenderung kelelahan karena mencoba mengubah terlalu banyak hal sekaligus tanpa memperhatikan batasan waktu dan energi mereka. Peran pemikiran visioner dalam hubungan pribadi dan profesional. Di lingkungan kerja, INFJ sering menjadi orang yang membawa perspektif baru. Mereka bisa membantu tim melihat peluang yang tidak terpikirkan sebelumnya atau mengidentifikasi masalah sebelum masalah itu menjadi besar. Dalam hubungan pribadi, mereka cenderung memiliki visi jangka panjang untuk hubungan mereka. Mereka tidak hanya memikirkan saat ini, tetapi juga bagaimana membangun masa depan bersama dengan pasangan atau keluarga mereka. Namun, karena INFJ berpikir jauh ke depan, mereka mungkin merasa sulit untuk menikmati momen saat ini. Misalnya, mereka mungkin terlalu fokus pada rencana masa depan sehingga melupakan untuk merayakan pencapaian kecil yang mereka capai hari ini. Kekuatan pemikir visioner INFJ. Sebagai pemikir visioner, INFJ adalah kekuatan perubahan dalam dunia ini. Mereka mampu melihat kemungkinan di masa depan dan berkomitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tetapi untuk benar-benar sukses, INFJ perlu belajar untuk menyeimbangkan visi besar mereka dengan menikmati perjalanan dan momen kecil dalam hidup. Jika kamu seorang INFJ, ingatlah, ide-ide besarmu adalah hadiah bagi dunia, jadi jangan pernah meremehkannya. 3. Pendengar yang baik. Apa yang membuat INFJ menjadi pendengar yang baik?
Salah satu kekuatan paling menonjol dari seorang INFJ adalah kemampuan mereka untuk menjadi pendengar yang luar biasa. Tetapi apa yang membuat mereka begitu berbeda? Pertama, INFJ memiliki kemampuan alami untuk memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Ketika kamu berbicara dengan seorang INFJ, kamu akan merasa mereka benar-benar hadir. Mereka mendengarkan tidak hanya kata-katamu tetapi juga nada suara, ekspresi wajah, bahkan emosi yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Kepekaan mereka terhadap detail inilah yang membuat mereka berbeda dari pendengar biasa. Mereka tidak hanya mendengar untuk merespons, tetapi untuk memahami. Pendekatan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang berbicara kepada mereka. Mengapa orang memilih INFJ untuk tempat curhat? Karena sifat mendalam dan empati mereka, INFJ sering menjadi tempat curhat favorit. Orang merasa bahwa mereka bisa berbicara dengan bebas tanpa takut dihakimi. INFJ memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan perasaan mereka, baik itu tentang kegembiraan, kesedihan, atau bahkan ketakutan terdalam. Selain itu, INFJ pandai menjaga rahasia. Mereka memahami pentingnya kepercayaan dalam hubungan, sehingga mereka sangat berhati-hati dengan apa yang mereka dengar. Hal ini membuat orang-orang di sekitar mereka merasa nyaman berbagi bahkan masalah pribadi yang paling sulit sekalipun. Tantangan sebagai pendengar yang baik. Namun, menjadi pendengar yang baik juga memiliki tantangan tersendiri. Karena INFJ sering menyerap emosi orang lain, mereka bisa merasa kewalahan secara emosional. Mendengarkan orang lain secara mendalam bukanlah tugas yang ringan, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang penuh tekanan atau masalah yang berat. INFJ bisa merasa kelelahan karena membawa beban emosional dari cerita-cerita yang mereka dengar. Contohnya, seorang INFJ mungkin mendengarkan teman yang sedang mengalami masalah besar seperti kehilangan pekerjaan atau putus cinta. Meskipun INFJ tidak terlibat langsung dalam situasi tersebut, mereka bisa merasakan emosi teman mereka seolah-olah itu adalah emosi mereka sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka. Pendengar yang aktif, bukan pasif. INFJ tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi mereka juga mendengarkan secara aktif. Apa artinya? Mereka bukan hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga mencari makna yang lebih dalam di balik kata-kata. Mereka sering kali mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu orang lain memahami perasaan mereka sendiri. Ini adalah salah satu kelebihan INFJ, membantu orang melihat perspektif baru tentang masalah mereka. Sebagai contoh, jika seseorang merasa bingung tentang keputusan besar, INFJ akan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, lalu memberikan pandangan yang bisa membantu orang tersebut menemukan jawabannya sendiri. Mereka tidak memaksakan solusi, tetapi membantu orang lain melihat jalan mereka sendiri. Bagaimana INFJ menggunakan kemampuan ini dalam kehidupan? Menjadi pendengar yang baik memberikan INFJ keunggulan di banyak aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dalam hubungan pribadi, mereka bisa menciptakan ikatan yang sangat dalam karena orang-orang merasa didengarkan dan dipahami. Dalam pekerjaan, INFJ sering menjadi mediator yang hebat, membantu menyelesaikan konflik atau memecahkan masalah dengan pendekatan yang penuh empati. Misalnya, dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, seorang INFJ mungkin menjadi orang yang membuat tim merasa lebih nyaman. Dengan mendengarkan keluhan atau kekhawatiran rekan kerja, mereka bisa membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis. Kekuatan pendengar INFJ. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu kekuatan terbesar INFJ, tetapi juga membutuhkan keseimbangan. Mereka harus belajar untuk mendengarkan tanpa menyerap terlalu banyak emosi orang lain agar tidak merasa kewalahan. Namun,
Kemampuan ini adalah hadiah besar yang membuat INFJ menjadi orang yang sangat berharga di kehidupan banyak orang. Jadi, jika kamu seorang INFJ, gunakan kemampuan ini untuk membangun hubungan yang bermakna, tetapi jangan lupa untuk merawat dirimu sendiri. 4. Idealistis namun realistis. Apa arti idealistis namun realistis bagi INFJ? Salah satu kombinasi unik yang dimiliki INFJ adalah sifat idealistis mereka yang berpadu dengan kemampuan untuk tetap realistis. Tapi, apa sebenarnya arti dari itu? Menjadi idealistis berarti INFJ selalu memiliki visi dan harapan tinggi untuk dunia yang lebih baik. Mereka percaya pada konsep keadilan, kedamaian, dan harmoni. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki sisi realistis yang membuat mereka mampu berpikir secara praktis untuk mewujudkan visi tersebut. Contohnya, jika INFJ memiliki visi untuk mengurangi ketidakadilan sosial, mereka tidak hanya berhenti pada mimpi atau angan-angan. Mereka akan mencari cara nyata untuk mewujudkan perubahan tersebut, seperti bergabung dengan organisasi sosial, memulai proyek komunitas, atau menggunakan profesi mereka untuk memengaruhi kebijakan. Perbedaan INFJ dengan kepribadian idealistis lainnya. Berbeda dengan beberapa tipe kepribadian lain yang mungkin hanya fokus pada ide-ide besar tanpa memikirkan implementasi, INFJ sangat berorientasi pada hasil. Mereka memahami bahwa untuk mencapai dunia yang lebih baik, mereka perlu bekerja dengan cara yang terorganisir dan terencana. Disinilah sisi realistis mereka berperan. Misalnya, ketika orang lain mungkin hanya bermimpi tentang bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan, INFJ akan memikirkan langkah-langkah kecil yang bisa diambil setiap hari untuk mencapai tujuan itu. Mereka mungkin mulai dengan mengedukasi orang-orang di sekitar mereka, membuat kampanye, atau bahkan mengambil tindakan pribadi seperti daur ulang. Tantangan dari kombinasi ini. Namun, menjadi idealistis sekaligus realistis juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar bagi INFJ adalah menghadapi kenyataan bahwa dunia tidak selalu sesuai dengan visi mereka. Mereka mungkin merasa kecewa atau frustrasi ketika melihat ketidakadilan atau konflik yang terus berlanjut, meskipun mereka sudah berusaha keras untuk memperbaikinya. Selain itu, INFJ sering merasa terjebak antara idealisme mereka dan kenyataan yang ada. Mereka tahu apa yang ideal, tetapi mereka juga menyadari bahwa dunia tidak selalu memungkinkan mereka untuk mencapai standar tersebut. Misalnya, dalam sebuah proyek, INFJ mungkin ingin semua orang bekerja sama dengan harmoni, tetapi kenyataannya, konflik atau perbedaan pendapat seringkali tidak bisa dihindari. Kekuatan INFJ dalam menyeimbangkan idealisme dan realisme. Meskipun tantangan itu ada, kemampuan INFJ untuk menyeimbangkan idealisme dan realisme adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Mereka mampu melihat gambaran besar tanpa kehilangan detail. Mereka tahu kapan harus bermimpi besar, tetapi mereka juga tahu kapan harus turun ke bumi dan bertindak. Contoh sederhana adalah dalam hubungan pribadi. INFJ mungkin memiliki harapan tinggi tentang bagaimana sebuah hubungan harus berjalan jujur, penuh cinta, dan mendukung satu sama lain. Tetapi mereka juga realistis, memahami bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan membutuhkan kerja keras untuk bertahan. Dampak positif kombinasi ini di kehidupan INFJ. Sifat ini memungkinkan INFJ menjadi individu yang sangat inspiratif. Orang lain sering melihat mereka sebagai pemimpin yang mampu memberikan visi jelas sekaligus langkah konkret untuk mencapainya. Dalam lingkungan kerja, mereka sering menjadi penggerak utama dalam tim, menginspirasi orang lain dengan idealisme mereka sambil menjaga semua orang tetap fokus pada tujuan yang realistis. Di komunitas atau organisasi, INFJ sering menjadi orang yang menjembatani kesenjangan antara impian besar dan langkah-langkah nyata yang harus diambil.
Mereka pandai memotivasi orang lain untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin, sekaligus memberikan panduan praktis tentang cara mencapainya. Kekuatan dan keunikan INFJ. Sifat idealistis namun realistis adalah salah satu kombinasi yang paling langka dan kuat yang dimiliki INFJ. Mereka mampu bermimpi besar, tetapi juga tahu bagaimana menghadapi kenyataan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jika kamu seorang INFJ, ingatlah bahwa kombinasi ini adalah kekuatan besar yang bisa menginspirasi dan membawa perubahan nyata, tidak hanya dalam hidupmu tetapi juga dalam kehidupan orang lain. 5. Berorientasi pada makna. Apa arti berorientasi pada makna bagi INFJ? Bagi seorang INFJ, setiap aspek kehidupan harus memiliki makna yang mendalam. Tidak hanya sekadar melakukan sesuatu, tetapi mereka harus memahami mengapa mereka melakukannya. Mereka mencari tujuan yang lebih besar di balik setiap tindakan, hubungan, atau bahkan keputusan kecil sehari-hari. Ini adalah salah satu ciri utama INFJ yang membuat mereka unik. Sebagai contoh, seorang INFJ tidak hanya memilih pekerjaan berdasarkan gaji atau status. Mereka cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan memungkinkan mereka untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Hal yang sama berlaku dalam hubungan INFJ tidak tertarik pada hubungan yang dangkal atau sementara. Mereka ingin membangun hubungan yang penuh arti dan mendalam. Mengapa makna begitu penting bagi INFJ? Bagi INFJ, hidup tanpa makna terasa hampa dan membosankan. Mereka ingin merasa bahwa setiap hal yang mereka lakukan memiliki dampak, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Karena itu, mereka seringkali menjadi orang yang reflektif dan introspektif, selalu merenungkan nilai-nilai mereka, tujuan hidup mereka, dan bagaimana mereka dapat membuat perbedaan. Makna adalah bahan bakar yang menggerakkan INFJ. Tanpa itu, mereka cenderung kehilangan semangat. Misalnya, dalam pekerjaan, jika INFJ merasa pekerjaannya tidak memiliki tujuan atau tidak membantu orang lain, mereka akan merasa tidak puas meskipun pekerjaan itu menawarkan keuntungan finansial yang besar. Contoh berorientasi pada makna dalam kehidupan INFJ. Seorang INFJ mungkin lebih memilih bekerja sebagai guru, aktivis sosial, atau konselor daripada di bidang yang hanya mengejar keuntungan materi. Mengapa? Karena pekerjaan seperti ini memberikan mereka kesempatan untuk membantu orang lain dan memberikan dampak nyata. Contoh lain adalah dalam hubungan. INFJ tidak tertarik pada percakapan kecil atau basa-basi. Mereka lebih suka membahas hal-hal mendalam, seperti tujuan hidup, filosofi, atau bahkan mimpi besar yang ingin dicapai. Hal ini membuat mereka menjadi teman atau pasangan yang penuh perhatian dan suportif. Tantangan dari berorientasi pada makna. Namun, orientasi pada makna juga bisa menjadi tantangan bagi INFJ. Karena mereka selalu mencari sesuatu yang berarti, mereka cenderung merasa frustrasi ketika berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Misalnya, mereka mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan rutin yang tidak memiliki tujuan jelas atau berada di lingkungan sosial yang terasa dangkal. Selain itu, mereka juga bisa terlalu keras pada diri sendiri ketika merasa tidak cukup melakukan hal yang berarti. INFJ sering merasa bahwa mereka harus terus memberikan dampak besar, dan ini bisa menyebabkan kelelahan atau bahkan krisis eksistensial. Bagaimana INFJ menemukan makna dalam kehidupan? Untuk menemukan makna, INFJ seringkali mencari pengalaman yang memungkinkan mereka tumbuh secara pribadi dan emosional. Mereka suka membaca buku-buku inspiratif, mengeksplorasi spiritualitas, atau bergabung dengan komunitas yang berbagi nilai-nilai yang sama. Selain itu, INFJ juga menemukan makna melalui kontribusi mereka kepada orang lain. Misalnya,
Mereka mungkin merasa sangat puas ketika membantu teman yang sedang menghadapi masalah atau ketika mereka bekerja pada proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. INFJ dan hidup yang bermakna. Bagi INFJ, hidup tanpa makna bukanlah hidup. Mereka selalu mencari cara untuk membuat hidup mereka dan orang lain lebih berarti. Jika kamu seorang INFJ, ingatlah bahwa keinginanmu untuk berorientasi pada makna adalah